Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Zikra Fuad dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang algoritma greedy. Baik, untuk algoritma greedy sendiri itu merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Dalam kamus bahasa Inggris, greedy sendiri itu diartikan rakus, tamak, loba, dan lain-lain. Prinsip greedy adalah take what you can get now. Untuk contoh sehari-hari dalam greedy, bisa kita lihat seperti memilih beberapa jenis investasi, penanaman modal, mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya, memilih jurusan di perguruan tinggi, bermain kartu remi. Algoritma greedy membentuk solusi langkah per langkah, yaitu step by step. Terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi pada setiap langkah solusi. Oleh karena itu, pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keputusan yang telah diambil pada suatu langkah tidak dapat diubah lagi pada langkah selanjutnya. Pendekatan yang digunakan di dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global. Untuk memaksimumkan kesenangan hidup, beberapa orang melakukan untuk algoritma pertama itu contohnya play game every day. Untuk algoritma kedua, work hard, do segment, get a degree, find a job with a high salary, make a lot of money, and retire early. Untuk algoritma pertama merupakan greedy dan tidak menghasilkan nilai yang optimum dikarenakan hanya memiliki satu langkah, yaitu play game every day. Setiap hari hanya melakukan memainkan game. Masuk contoh pertama untuk permasalahan penukaran uang. Persoalannya diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Beberapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Contohnya tersedia koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai 32 dapat ditukar dengan cara berikut. Cara pertama itu 32 dapat dihasilkan dari satu persatu sampai dengan 32 koin. Tetapi itu masih mendapatkan maksimum dalam jumlah koin tersebut dalam penjumlahannya. Lalu karena itu masih maksimum, kita mencari langkah agar dapat minimum koin yang kita ambil untuk mendapatkan hasil 32 ini, yaitu langkah kedua 5, 5 plus 5 plus 5 plus 10 plus 1 plus 1, dan didapatkan hasil dengan 7 koin. Dikarenakan 7 koin ini menurut saya masih ada yang lebih minimum dari 7 koin tersebut. Lalu kita coba ke langkah berikutnya. 10 plus 10 plus 10 plus 1 plus 1. Dan kita dapat jumlah minimum dari sebelumnya yang awalnya 32 menjadi 7. Lalu kita mendapat minimum 5 koin. Dan dicoba seterusnya sampai benar-benar menemukan minimum koin yang
kita kumpulkan agar dapat menjumlahkan agar dapat sejumlah 32 koin. Seterusnya, dan kita menghasilkan minimum koin, yaitu dengan cara kita tambahkan 25 plus 5 plus 1 plus 1. Dari mana kita mendapatkan 25 plus 5 plus 1 plus 1? Itu dengan cara pertama kita ambil nilai paling besarnya, yaitu 25 dari koin yang tersedia tersebut. Dan kita bandingkan dengan uang senilai 32. Dikarenakan 25 ini masih di bawah 32, kita ambil koin maksimum yang tersedia, yaitu 25. Dan kemungkinan untuk kenapa tidak ditambahkan 10? Karena jika ditambahkan 10, hasilnya akan melebihi 32 ini. Maka 10 ini kita hapus, lalu 25 plus 5. 25 plus 5 masih menghasilkan nilai 30. Lalu sisanya kita hanya tersisa koin 1. Ya, maka 30 kita tambah dengan 1 masih 31, masih kurang 1 lagi. Lalu kita tambah 1 lagi. Lalu menghasilkan jumlah dari keseluruhannya kita dapat 32 pas dengan nilai uang 32 tersebut. Dan di sini kita juga mendapatkan hasil minimum koin yang kita kumpulkan. Maka terpilihlah langkah berikut. Strategi greedy yang digunakan adalah pada setiap langkah, pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa dengan syarat kendala tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Sesuai yang saya bilang tadi, kita mengambil nilai terbesar terlebih dahulu dengan membandingkan uang nilai 32 tersebut. Apabila di bawah, kemungkinan bisa diambil, maka dimasukkan 25. Untuk tinjauan masalah menukarkan uang 32 dengan koin 1, 5, 10, dan 25. Bisa kita lihat untuk langkah pertama, sesuai yang saya bilang tadi, pilih satu buah koin 25 yang koin maksimal dari koin-koin yang tersedia. Kita ambil 25. Untuk langkah kedua, pilih satu buah koin 5. Jadi untuk totalnya 30. Langkah ketiga, pilih 2 buah koin 1. Kenapa 2 buah poin? Dikarenakan ini masih kurang 2 poin lagi sesuai yang tadi saya jelaskan, maka plus 1 plus 1 dan dapat kita ambil 32 pas dengan uang yang akan ditukarkan. Dan jumlah koin minimum 4, solusi optimal. Ini yang paling optimal yang kita dapat. Pada setiap langkah di atas, kita memperoleh optimum lokal. Dan pada akhir algoritma, kita memperoleh optimum global, yang pada contoh ini merupakan solusi optimum. Untuk skema umum algoritma greedy, ada beberapa elemen-elemen yang menyusun algoritma greedy tersebut. Yang pertama, himpunan kandidat berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Yang kedua, himpunan solusi berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan.
Yang ketiga, fungsi seleksi. Yang keempat, fungsi kelayakan. Yang kelima, fungsi objektif. Untuk fungsi seleksi sendiri, memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Untuk fungsi kelayakan, yaitu memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala constraint yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Seperti angka 10 yang saya sebutkan tadi, dikarenakan apabila ditambahkan dengan 10 akan melebihi jumlah penukaran uang tersebut. Untuk fungsi objektifnya, fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lain. Contoh pada masalah penukaran uang yang tadi, dari skema umum tadi, kita bisa merumuskan seperti ini. Untuk yang pertama, himpunan kandidatnya kita ambil dari himpunan koin yang merepresentasikan nilai 1, 5, 10, 25 yang sudah disediakan tadi. Yang kedua, himpunan solusi. Total nilai koin yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang ditukarkan. Yang ketiga, fungsi seleksi. Pilihlah koin yang bernilai tertinggi dari himpunan kandidat yang tersisa. Seperti yang tadi saya tunjuk, yaitu koin 25 ini. Kita mengambil nilai tertinggi terlebih dahulu. Untuk keempat, fungsi layak. Memeriksa apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih tidak melebihi jumlah uang yang harus dibayar, yaitu 25 tidak melebihi 32. Maka 25 lah yang diambil. Untuk fungsi objektif, jumlah koin yang digunakan minimum. Nah, langkah yang tadi, koin yang kita ambil itu seminimum mungkin. Cari cara untuk mendapatkan seminimum mungkin untuk penukaran uangnya. Pada bagian masalah algoritma greedy, tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum. Alasannya, dikarenakan algoritma greedy tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Sebagaimana pada metode exhaustive search. Bisa dilihat, misalkan koin-koin dinyatakan dalam himpunan ganda multiset D1, D2 sampai dengan Dn. Solusi persoalan dinyatakan sebagai tuple X sama dengan X1, X2 sampai dengan Xn. Sedemikian sehingga X1 sama dengan 1 jika XI sama dengan 1 jika DI dipilih, atau XI sama dengan 0 jika DI tidak dipilih. Misalkan uang yang akan ditukar dengan sejumlah koin adalah A. Objektif persoalan adalah minimisasi F. Ya, sesuai yang tertera. Untuk fungsi objektifnya. Lalu
Lalu untuk pemecahan masalah algoritma greedy yang tadi, pada setiap langkah pilihlah koin dengan nilai sebesar mungkin dari himpunan koin yang tersisa dengan syarat tidak melebihi nilai uang yang ditukarkan. Yang kedua, agar pemilihan koin berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Seperti tadi 25, 5 plus 1 plus 1. Menurun dari 25 turun ke 5, turun ke 1 ke 1. Yang ketiga, jika himpunan koin sudah turun menurun, maka kompleksitas algoritma greedy adalah big O(n). Jika dipertanyakan algoritma greedy untuk permasalahan uang ini, apakah algoritma greedy selalu menghasilkan solusi optimum? Jawabannya tidak selalu, bergantung pada koin mata uang yang digunakan. Oke, ini contoh kedua. Contoh A itu koinnya 5, 4, 3, dan 1. Uang yang ditukarkan sama dengan 7. Solusi dengan algoritma greedy yaitu kita coba dulu dari nilai terbesarnya ya, koin yang terbesar itu 5. Lalu kenapa plus 1 plus 1 tidak plus 4, tidak plus 3? Dikarenakan di saat 5 ditambah dengan 4, maka melebihi dari uang yang akan ditukarkan, yaitu 9. Maka 4 tidak dicantumkan. Apabila 5 ditambah dengan 8, masih melebihi dari uang yang akan ditukarkan, yaitu 8. Maka 4 dan 3 tidak dimasukkan di dalam sini. Nah, yang tersisa adalah koin 1. Maka kita coba plus 1. Plus 1 masih kurang 1 koin lagi, dikarenakan 5 plus 1 sama dengan 6. Lalu plus 1 lagi. Dan jumlah koin yang kita dapat adalah 3 koin. Ini tidak optimal, dikarenakan masih ada cara lain. Kita coba turun ke 4. Angka yang pertama kita ambil adalah keempat. Oke, ini keempat. Sesuai yang langkah awal tadi, 4 jika ditambahkan ke 5 akan lebih besar dari uang yang akan ditukarkan. Begitu pula dengan 3. Oh maaf, itu dikhususkan untuk 5 ya. Tapi apabila 4 plus 3 itu pas dengan 7, maka dapat solusi yang optimal yaitu 4 plus 3, yaitu 2 koin. Lebih minimum dari koin yang awal, yaitu 3 koin. Untuk contoh yang keduanya itu koinnya 10, 7, dan 1. Uang yang ditukarnya adalah 15. Solusi dengan algoritma greedy yaitu kita ambil koin maksimum terlebih dahulu. Nah, kenapa tidak dimasukkan angka 7? Jika dimasukkan akan melebihi dari 15. Maka 7 dihapuskan. Lalu plus 1, plus 1, plus 1 sampai dengan nilai koin uang yang akan ditukarkan, yaitu 15. Tetapi ini masih berjumlah 6 koin. Kemungkinan untuk meminimumkan koin tersebut masih ada. Maka dicoba diturunkan ke koin kedua, yaitu 7. Nah, kenapa plus 7 tidak langsung plus 1? Dikarenakan 7 plus 7 masih kurang dari 15. Maka ditambahlah 7. Dikarenakan masih kurang 1 lagi, maka plus 1. Dan kita dapat menghasilkan 3 koin. Dari ini hasil minimum dari hasil sebelumnya, yaitu 6 koin.
maka dapatlah solusi yang optimal, yaitu hanya 3 koin. Contoh yang kedua ini yang C, koin 15, 10, dan 1. Uangnya ditukarkan 20. Solusi dengan algoritma greedy. Kita ambil yang maksimal terlebih dahulu. Nah, kenapa 10? Sesuai yang saya jelaskan tadi, ini akan melebihi dari uang yang akan ditukarkan. Maka plus 1 plus 1 plus 1. Cuma jika kita cari dengan cara yang lain seperti dua soal yang tadi, kita coba dengan koin di bawah 15. 10. Apakah 10 itu bisa untuk mendapatkan minimum koin yang kita dapatkan? Bisa. Seperti yang tadi, 10 plus 10. Kenapa plus 10? Dikarenakan 10 plus 10 akan menjumlahkan, mendapatkan jumlah pas 20. Bisa dengan plus 1 plus 1 plus 1. Akan tetapi jumlah koinnya akan semakin banyak. Maka kita ambil 10 plus 10. Dapatlah 2 koin. Yaitu inilah solusi optimal yang kita dapatkan. Lalu kita lihat di contoh ketiga untuk sistem mata uang dolar, AS Euro Eropa, dan Kron Swedia. Algoritma greedy selalu memberikan solusi optimum. Misalnya untuk menukarkan 6,39 dolar dengan uang kertas, bill, dan koin sen. Kita dapat memilih satu buah uang kertas nilai 5, satu buah uang kertas nilai 1, dan 5 dan 1 kita tambahkan menjadi 6. Masih sisa 0,39 dolar lagi. Bagaimana caranya? Kita mencari nilai 0,39 tersebut dengan cara menambahkan satu koin 25 sen. 25 sen itu berjumlah 0,25 dolar. Jadi maka kita tambahkan, dapatlah 6,25 dolar. Lalu ini masih kurang 0,10 lagi. 0,10. Oh maaf. 0,14 lagi. Maka kita cari langkah berikutnya, menambahkan satu koin 10 sen lagi. 5 plus 1 ditambah dengan 25 sen ditambah dengan 10 sen. Maka menghasilkan 6,35 dolar. Masih kurang 0,04 lagi. Nah, caranya, ini langkah terakhir. Untuk 4 koin, kita ambil 4 koin 1 sen. Ini kan sisa 0,04. Maka salah satu caranya kita menambahkan 1 sen tersebut sebanyak 4 kali. Seperti yang tertera di sini. Dan menghasilkan pas dengan uang yang akan ditukarkan. Lalu saya akan melihatkan contoh berikutnya sesuai tugas yang telah saya kumpulkan ini. Nah, ini saya mencontohkan soal yang berhubungan dengan lintas.
Oke. Lintasan dibentuk satu persatu. Lintasan berikutnya yang dibentuk ialah lintasan yang meminimumkan jumlah jaraknya. Ini minimum jumlah jarak. Nah, di sini kita mempunyai lintasan-lintasan seperti berikut. 1 ke 5, 4, 5, dan sebagainya. Nah, kita lihat simpul asalnya kita ambil dari 1. Tujuannya apabila ketiga, dia akan mendapatkan jarak 10. Untuk lintasan terpendeknya dapat, cuma untuk jaraknya hanya mencapai 10. Ya, bisa dilihat. Lalu dikarenakan hanya 10, kita coba lagi. Simpul asal kita ambil dari 1 lagi. Itu kan tadi sudah ketiga, lalu kita ambil simpul tujuannya ke 4. Baik, berarti 1 ke 3, lalu ke 4. Jumlahnya 25. Ini sudah lewat dari lintasan terpendek yang kita tuju. Melebihi yaitu 3 lintasan. Untuk jarak kita mendapatkan 5. Kita coba lagi dengan simpul tujuannya ke 2. Berarti dilanjutkan dari yang langkah kedua tadi. 1, 3, ke 4, lalu kedua. Secara penjumlahannya kita dapat 45. Nah, 45. Tetapi lintasannya makin panjang. Kita coba cara lain dengan menentukan lintasan terpendek. Ya, kita coba dengan simpul asalnya 1, langsung menuju ke 5. Nah, ini nilainya adalah 45. Sama dengan simpul sebelum 1 ke 5 tadi. Tetapi untuk lintasannya ini termasuk pendek. Termasuk pendek, kenapa? Jadi dia nggak muter-muter gitu. Langsung ke satu tujuan. Lintasannya hanya 1 ke 1. Nah, kita lihat jawabannya. Untuk strateginya kita lihat pada setiap langkah ambil sisi yang berbobot minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Nah, di sini kita bisa lihat kita mengambil sisi berbobot minimum yaitu bisa kita lihat 1 dan 5. Oh ya, ini kenapa 1 dan 6 tidak ada? Karena memang tidak terhubung jalurnya. Lanjut, untuk keduanya lintasan dari sampul asal ke sampul yang baru haruslah merupakan lintasan yang terpendek. Nah, kita mencari lintasan terpendek. Bisa kita lihat di antara semua lintasan ke simpul-simpul yang belum terpilih. Nah, ini 1 ke 5. Ini yang terpendek dan menghasilkan jarak 45. Ini penyelesaiannya. Ya. Bisa dilihat. Simpul yang dipilih 1, lintasannya 1. Ini S1 itu ya ini. Untuk D-nya kalau 1 itu 1 ke 2 50, 1 ke 3 10, 1 ke 4 itu 40, 1 ke 5 itu 45. Ya, ini masih terlalu maksimal. Kita mencari nilai yang minimum. Kita coba yang kedua. Simpul yang dipilih itu
simpul ketiga. Berarti yang tadi 1/3. 1/3 bisa dilihat ini D-nya 1,2 itu 50, 1/3 itu 10, 1/3 itu 25, 1/5 itu 45. Nah, masih ada jalan untuk mendapatkan nilai minimumnya. Simpul yang dipilih itu 4, kita menuju ke simpul keempat, yaitu 1/3 lalu ke-4. Untuk S-nya begini. Nah, bisa dilihat 1/3 lalu ke-4 lalu ke-2 mendapatkan nilai 45. 1/3 itu 10, 1/3 lalu ke-4 ini 25, lalu 1/5 itu 45. Terus simpul yang kita pilih 2, lintasannya berarti 1/3, ke-4 lalu ke-2. Ini masih terlalu panjang ya. Nah, begini. Nah, bisa kita lihat di D-nya ini hasil yang paling minimum itu adalah 1/5. Ya, ini. Maka kita ambil simpul ke-5. Lintasannya 1/5. Nah, langsung kita dapatkan ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.